Data menunjukkan bahwa hingga saat ini aplikasi TikTok sudah memiliki lebih dari 2 miliar pengguna. Luar biasa, sedikit berbeda kalau dibandingkan dengan aplikasi media sosial lainnya. TikTok menghadirkan suasana baru dunia maya dengan FYP-nya. Sehingga dari minat dan pengalaman berjelajah itu akan didapatkan algoritma dari setiap pengguna. Apa yang mereka scroll muncul berdasarkan minat dan hobi mereka sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan seseorang yang awalnya ingin main cuma 5 menit, bisa jadi kebablasan sampai 2 jam. Dan itulah faktanya. Meskipun platform tersebut membawa sejumlah dampak positif, tetapi dampak negatifnya jauh lebih besar. TikTok menjadi bahan perbincangan hangat oleh sejumlah penulis dan content creator, yang mana mereka cukup kritis terhadap fenomena yang saat ini menimpa masyarakat yang terjerumus dalam candu TikTok. Kali ini saya mencoba menjadi bagian dari para kritisi yang berupaya untuk memberikan kritik terhadap TikTok berikut penggunanya. Platform orang-orang bodoh. Menurut penelitian berjudul Accelerating Dynamics of Collective Attention yang dipublikasikan oleh Nature Communications, penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menurunkan fokus dan rentang perhatian penggunanya. Semakin lama kamu bermain TikTok, semakin besar pula peluang tingkat kecerdasanmu berkurang. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Media sosial seperti TikTok telah didesain bagi penggunanya untuk terus melakukan scroll, yang mana penggunanya saja tidak tahu dia sebenarnya mau mencari apa. Coba tanyakan pada diri kamu sendiri. Ketika sedang scroll, apa yang sedang dicari? Tidak tahu juga. Video TikTok biasanya berdurasi antara 15 sampai 60 detik. Anggaplah rata-rata 30 detik. Kalau 1 jam scroll artinya ada sekitar 120 konten yang kamu tonton. Bayangkan kamu menyuruh otakmu berpikir dan memproses data sebanyak dan serandom itu dalam waktu singkat. Dan bagaimana kalau kamu main dari pagi sampai malam? Ya, kamu memang merasa senang dan terhibur, tetapi sebenarnya tanpa disadari kamu telah memperbudak otakmu sendiri. Ketika kamu terbiasa dengan sesuatu yang berdurasi pendek, maka begitu ketemu sesuatu yang panjang atau lama, misalnya membaca buku, kamu pasti merasa bosan. Sebab otakmu sebelumnya sudah terbiasa dengan sesuatu yang sebentar, kamu gampang kehilangan fokus saat berhadapan dengan hal selain itu. Misalnya ketika ibadah, percayalah pengguna TikTok sulit mendapatkan kekhusyukan dalam salat apalagi bacaan imamnya panjang. Atau pada saat mendengar penjelasan dari guru dan dosen, kamu mudah hilang konsentrasi di saat berada pada situasi yang membutuhkan waktu dengan durasi yang lebih lama. Alhasil apa yang kamu dapatkan? Kebodohan. Alih-alih mau belajar dan mencari inspirasi, kamu malah terjebak dalam dunia maya yang menipu. Saya ingat perkataan Albert Einstein. Dia berkata pada saat dunia masih hitam putih dan tidak ada yang namanya media sosial seperti TikTok, dia berkata, I fear the day that technology will surface our human interaction. The world will have a generation of idiots. Aku takut suatu hari nanti teknologi akan melampaui batasan interaksi manusia. Dunia akan dipenuhi generasi-generasi idiot. Perusak moral. Pada konten kali ini saya tidak cuma memasukkan sejumlah data dari riset, tetapi juga akan memasukkan opini pribadi terkait TikTok. Saya berani beropini bahwa TikTok merupakan platform besar dengan jumlah pengguna terbanyak, yang merupakan platform perusak moral terparah. Jadi tidak cuma merusak otak, tetapi juga merusak nilai-nilai moral. Dari dulu saya benci sama aplikasi satu ini, dan sampai sekarang pun pandangan saya masih tetap sama. Apalagi saya melihat ada banyak influencer, konten kreator dan penulis yang kritis terhadap aplikasi tersebut, yang mana mereka menurut saya rata-rata orang-orang cerdas dan berpendidikan. Mungkin mereka punya akun TikTok, namun bukan berarti mereka masuk dalam bagian dari para pengguna yang IQ dan moralnya rendah. Saya tidak pernah punya akun TikTok dan tidak pernah pula memainkannya sama sekali seumur hidup. Kenapa? Ya karena saya tahu rata-rata orang di sana moralnya sudah rusak. Apa yang identik dari TikTok? Ya jelas wanita joget-joget. Wanita senang dan bahagia ketika dirinya banyak penggemar, walaupun mengorbankan fisik dan harga dirinya. Wanita suka saat banyak yang menonton dan menyukai video jogetnya. Dan bagi pria masuk ke TikTok ya jelas mau cuci mata dengan cara menikmati keindahan dan kemolekan tubuh wanita-wanita di sana. Pria sangat merasa terhibur ketika menyaksikan ada wanita yang terbuka aurat sambil berjoget-joget. Hasrat dan nafsu dari pria dan wanita itu saling beradu, sehingga tidak ada yang mereka lakukan, kecuali mau berjam-jam dan berhari-hari cuma main TikTok. Saya berani berpendapat bahwa tidak ada kebaikan bagi wanita yang setengah telanjang, lalu mempertontonkan tubuhnya di hadapan pria.
dan tidak ada kebaikan bagi pria yang memang berniat cuma memuaskan diri dengan cara menikmati keindahan tubuh wanita-wanita seksi di sana. Akhir-akhir ini moral manusia TikTok semakin rusak, dan sadisnya adalah video-video receh itu sudah merambah di Instagram. Jadi saya secara tidak sengaja akhirnya pun tahu juga. Lihatlah, ada guru cowok yang berlenggak-lenggok seperti perempuan. Ada guru wanita yang sengaja mengajak anak muridnya berjoget bersama. Kalau kita berpikir dengan akal yang waras, hal-hal semacam itu jelas tidak selaras dengan nilai-nilai moral. Guru dan ustadz, kalau dua itu saja sudah kasih contoh tidak bagus, lantas bagaimana dengan para muridnya? Dan yang mengherankan adalah mereka malah bahagia saat video joget itu viral. Fenomena yang tak kalah mencengangkan adalah, mending kalau ada wanita yang tidak berhijab terus joget, nah ini pakaiannya tertutup tapi joget-joget, pakai kerudung dan bahkan cadar tapi joget TikTok. Jadi itulah kenapa saya berani bilang bahwa TikTok adalah aplikasi perusak moral terbesar sejauh ini. Efeknya luar biasa. Standar TikTok. Pernah dengar istilah standar TikTok? Beragam konten yang disuguhkan terkadang menampilkan segala macam kesempurnaan fisik, hebatnya pencapaian, banyak kekayaan, dan pamer jumlah followers. Ada konten kreator yang bisa punya rumah dan mobil di usia sekian. Ada konten kreator yang bisa sukses besar padahal belum usia 30. Atau ada konten kreator yang punya sejumlah kelebihan. Atau mereka yang pamer isi rumah dan jumlah anak. Ketika para pemirsa menyaksikan semua itu, maka mereka berpikir bahwa standar kehidupan yang ideal adalah seperti yang telah dialami dan dicapai oleh para konten kreator tersebut. Mereka kikuk saat menerima informasi baru. Tren yang sedang viral telah menggiring mereka pada keinginan semu. Mereka memasang standar hidup seperti apa yang ada di konten. Anak akan kecewa karena orang tuanya tidak bisa memenuhi standar tersebut. Atau istri bakal jengkel karena nafkah yang dia terima tidak seperti apa yang biasa dia saksikan di konten TikTok. Standar-standar seperti ini tidak sekedar merusak suatu hubungan, akan tetapi akan membuat kamu FOMO, konsumtif dan kehilangan kepercayaan diri. Kesehatan mental. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Psychiatry Research pada Juli 2023 menemukan remaja yang kecanduan TikTok mempunyai kondisi kesehatan mental yang buruk. Studi dengan judul TikTok Use and Psychosocial Factors Among Adolescents, Comparisons of Non-Users, Moderate Users, and Addictive Users ini menggunakan sampel 1.346 remaja. Dalam studi ini, 51,8% merupakan remaja perempuan dan 48,2% merupakan remaja laki-laki. Mereka yang terlibat dalam penelitian ini adalah 199 remaja, tidak menggunakan TikTok sama sekali, 46 remaja merupakan pengguna yang wajar, dan 401 remaja tergolong kecanduan. Hasilnya, pengguna yang sudah kecanduan TikTok menunjukkan kondisi kesehatan mental lebih buruk daripada mereka yang tidak menggunakan maupun bermain TikTok dalam waktu wajar. Kondisi kesehatan mental yang dimaksud dalam penelitian terdiri atas berbagai hal, seperti tingkat depresi, kecemasan, stres, kesepian, kecemasan sosial, masalah perhatian, kepuasan hidup, hilang rasa percaya diri, serta kualitas tidur yang lebih rendah. Menghabiskan waktu. Psikolog asal Amerika Serikat Dr. Jan Twenge menyatakan, algoritma TikTok merupakan sesuatu yang sangat canggih dan melekat, terutama pada remaja. Hal ini akan membuat remaja akan terlibat dalam platform dan mempunyai jam menonton, watch time lebih lama. Kamu yang sampai detik ini masih hobi bermain TikTok, coba ingat-ingat dalam sehari bisa berapa jam kamu scroll konten TikTok. Berapa jam yang kamu habiskan cuma menonton live seorang konten kreator yang ngoceh atau joget-joget. Lalu coba renungkan manfaat apa yang kamu dapatkan setelah membuang waktumu secara percuma. Apa faedah yang kamu dapatkan? Ini bukan cuma soal hiburan semata, tetapi bagaimana cara kita dalam menghargai setiap detik di dalam hidup. Kebohongan. Dari setiap informasi yang kamu dapatkan dari beragam konten di TikTok, apa kamu yakni itu 100% pasti valid? Apa kamu yakin bahwa akun-akun itu asli dan bukan akun fake? Padahal nyatanya tidak sedikit berita hoaks yang tersebar di TikTok, dan tidak sedikit buzzer yang memang sengaja mengeluarkan isu-isu negatif, agar banyak orang yang pada akhirnya tergiring oleh opini mereka. Lihatlah isi komentarnya. Perdebatan yang tidak ilmiah, ujaran kebencian, omong kosong. Mereka berada di balik akun-akun palsu, sengaja menjelekkan orang atau kelompok tertentu, atau mereka dibayar untuk membaguskan orang atau kelompok tertentu,
Di sana ada seorang yang bukan ahlinya tetapi bicara seperti seolah-olah sudah tahu segalanya. Di sana mereka membuat dunia seakan-akan nyata padahal sejatinya tidak realistis. Ada banyak kebohongan di TikTok. Jika kamu adalah penggunanya, maka sebaiknya bersikap lebih bijak, memfilter setiap konten yang mau ditonton, tidak menelan mentah-mentah dan tidak mudah jatuh dalam misinformasi, bullying dan sarkasme. Ketika ada konten kreator yang melakukan sedikit kesalahan, lantas apa yang dia dapatkan? Tentu saja bully. Atau ketika ada pemain bola, artis, pejabat, atau siapapun yang salah sedikit saja, lantas apa yang terjadi? Mereka diserang oleh warga 78. Kata kotor, makian, dan umpatan kebencian. Jika kamu ingin tahu seperti apa otak dan moral warga TikTok, ya lihatlah seperti apa mereka berkomentar. Mereka sangat enteng mengeluarkan makian, hujatan, hinaan, dan umpatan. Candu. Dan bahasan terakhir adalah TikTok sangat berbahaya karena bisa membuat penggunanya kecanduan. TikTok bukanlah rokok dan narkoba yang mengandung zat kimia tertentu, sehingga pemakainya jadi kecanduan. Tapi TikTok ya TikTok. Kalau kamu tidak memaksakan diri berhenti darinya, maka kamu akan terus menjadi warganya, dan itu artinya kamu akan semakin dalam merasakan dampak buruk dari penggunaan TikTok. Tidak mudah mengobati candu, tetapi setidaknya mulai dari sekarang ubahlah pola pikir. Sadari bahwa TikTok itu lebih banyak pengaruh negatif ketimbang positif. Lalu setelah itu niatkan bahwa kamu ingin bertobat. Mulailah dari langkah kecil untuk menghilangkan candu. Kalau biasanya sehari bisa 2 jam main TikTok, cobalah kurangi saja jadi 1 jam. Terus lakukan peningkatan, atau unfollow saja akun-akun yang tidak penting dan tidak membawa manfaat. Ini tergantung dari kamu sendiri. Mau jadi korban seperti mereka, atau ingin keluar dari candu yang membawa kebodohan?